Oke, lama sudah tidak live trade. Nah, sekali ini saya mau mencoba untuk live trade kembali memanfaatkan pair gold XAU USD time frame H1, time frame random lah ya. Nah, di sini saya mau mencoba untuk memanfaatkan suatu hal yang dimana sini ada supply drop base drop yang kotak biru ini. Nah, setelah itu mungkin ini sifatnya saya lebih kepada scalping ya. Oke, sebentar. Oh, aduh. Oke, saya buka satu. Saya letakkan dulu stop lossnya di sini. Di atas ini. Oke, saya letakkan stop loss di atas ini. Ada drop base drop. Supply. Nah, dikecilkan dulu time frame-nya baru terlihat di M30 ada drop base drop. Oke. Kenapa saya memilih area drop base drop ini dan di atas ini, garis merah yang ini? Nah, dikarenakan ada satu support di sini. Satu, ya kan? Di sini ada support, di sini juga ada support. Nah, jadi ada satu support yang dimana support tersebut ada banyak reaksi harga di area support tersebut. Oke, alhamdulillah di situ entry sudah running 130-an poin. Langsung running 140-an, sempat 140, ini 90 lagi kembali lagi 100 poin. Nah, jadi kalau di sininya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau diperhatikan ada compression ini di time frame yang kecil. Coba lihat dulu. Sebentar. Nah, kan benar di sini ada nih. Harga udah running ya. Oke, tadi entry tepat di line merah ini dan harga sudah turun. Nah, saya sih sebenarnya lebih tertarik kepada untuk scalping dulu di sini. Ya, dikarenakan ini tadi biasanya ada sih. Ini salah satu setup yang saya juga suka ya. Saya suka gunakan. Saya senang juga menggunakannya. Mana tadi? Ini dia, jauh ya. Nah, inilah dia tadi, lebih kurang. Oke, ini dia. Nah, saya melihat adanya M30 nih, support ini. Makanya line merahnya di sini. Support ini risiko juga terlalu jauh ini. Spread hanya 12 sampai 19. Saya turunkan lagi risikonya. Oke. Ada support di sini. Nah, di sini juga ada, kalau diperhatikan tadi juga di sini ada support yang mereaksi juga di area ini. Nah, ini sudah minus lagi. Di M30 seperti ini, terlihat ada drop base drop. Nah, jadi saya pun memanfaatkan supply ini. Tapi pada dasarnya supply ini dalam ruang lingkup besarnya seperti ini ya, ini supply. Nah, di sini perhatikan nih. Di sini sudah ada reaksi. Nah, ini sudah ada reaksi. Nah, jadi apabila nanti harga pun naik ke atas ya, jangan heran gitu, dikarenakan memang supply ini sudah ada reaksinya di situ. Maka dari itu lebih bagus kalau apabila memanfaatkan ini tadi, saya lebih kepada untuk scalping saja. Seperti contoh tadi sudah ada 100-an poin, ya apabila mau diambil, maka itu lebih baik. Gitu. Sebaik-baiknya trading di saat memang ada di situ kita transaksi dan kita langsung mendapatkan untung, maka itu sudah baik. Khususnya forex ya. Jadi perlu diwaspadai juga supply-nya ini. Hanya saja saya itu memanfaatkan supportnya ini dulu. Oke, tadi sudah sempat ya running 100-an poin lebih ya. Oke. Oke, seperti biasa ini saya jeda dulu. Tapi tunggu sebelum jeda, kita perhatikan dulu reaksi sekarang ini di M1 apa yang dibuat oleh harga. Oke, mudah-mudahan di sini ada tercipta ya.
Nah, ini saya berharap ini mudah-mudahan harga ini tutup pergantian candlestick yang berikutnya itu bisa lebih di bawah daripada kotak yang biru ini. Berharapnya sih seperti itu. Oke, dia sudah turun. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bergairah untuk apa nih ya? Untuk membuka orderan kembali. Oke, di sini sudah tutup. Saya akan buka orderan lagi satu di sini. Nah, satu yang orderan ini saya akan letakkan stop lossnya di atas daripada reaksi yang di support ini tadi. Nah, isi spreadnya dulu, perhatikan ada 85 kebanyakan. Di sini spread hanya berjalan lebih kurang 4, 11, 15 ya. Ngambangnya sampai 15, saya ambil yang terbesar 15 berarti oke 27 poin ke atas. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah, apabila naik lagi ke kawasan ini, mungkin saya akan buka satu lagi. Kenapa sih nunggu yang satu ini? Dikarenakan ini kotak yang biru ini, perhatikan. Nah, di sini dia sudah menginggalf ya. Menginggalf satu kenaikan ini. Ini kan candlestick naik nih. Nah, dia menginggalf di sini. Nah, maka dari itu pada saat dia menginggalf ya saya memberanikan diri untuk sell kembali dengan risiko saya letakkan di atas. Ini. Nah, ini ternyata harga masih sideways dulu di sini. Oke, kita tunggu. Nah, intinya apabila nanti harga masih naik lagi ke area yang kotak yang biru ini kan menjadi supply ini ya. Rally, base, drop, turun ke bawah makanya jadi supply. Apabila nanti harga datang lagi ke supply, saya akan membuka satu lagi orderan. Oke, seperti biasa agar videonya tidak terlalu panjang, maka ini akan saya jeda dulu. Nah, oke, ternyata harga naik lagi kembali. Oke, saya sell lagi satu. Nah, orderan sell ini tetap saya akan letakkan stop lossnya di atas yang ini. Oke, di atas yang ini. Nah, sementara yang pertama tadi entry di sini, nah saya tetap akan konsistenkan stop lossnya itu di atas ini. Nah, itu dia. Oke, jadi sudah ada 3 orderan yang dibuka. Tinggal kita tunggu saja. Nah, jadi entry yang 1 dan 2 yang ada di bawah ini 2. Nah, saya ini entry memanfaatkan time frame M1, yaitu saya tunggu ada satu konfirmasi engulfing di sini. Nah, setelah adanya engulf, maka dari itulah dalam konfirmasi engulf yang dimana dia mereaksi di area support dan resisten ya, signifikan support dan resisten di time frame kecil, reaksinya itu ada membuat engulf seperti ini ataupun juga breakout ya. Saya lebih kepada engulfing. Nah, maka dari itulah saya memutuskan untuk share lagi yang 2 ini tadi. Oke, izin saya jeda lagi kembali videonya ini. Nah, jadi harga sempat naik sampai kemari ya. Sempat naik sampai kemari, tapi stop loss masih belum tersentuh. Nah, oke, jadi ini salah satu tambahan lagi yang dimana ya, konfirmasinya tadi satu seperti saya katakan adanya engulf di sini ya. Engulf kotak ini sehingga membuat rally base drop. Dan satu hal lagi, nah, dalam hal reaksi, nah ini salah satu yang bagus juga ya. Nah, dia di sini ada membuat satu pattern yang dimana disebut dengan Quasimodo. Ada high, ada low, ada higher high, dan ada higher low. Setelah Quasimodo terbentuk, ya kan, harga ini langsung datang retest kembali untuk menguji bahu kiri daripada Quasimodo ini. Nah, ini biasanya dalam hal seperti ini menjadi salah satu reaksi yang bagus juga. Nah, kenapa seperti itu? Ya dikarenakan ya dari pengetahuan yang ada sama saya, Quasimodo itu adalah reaksi. Oke. Hanya saja saat ini sering banyak juga digunakan oleh banyak orang itu menjadi salah satu setup ataupun juga pattern untuk dimanfaatkan untuk entry. Nah, tapi langkah lebih bagusnya lagi apabila kita memahaminya itu seperti saya, pemahaman saya akan Quasimodo ini adalah dia ini adalah reaksi. Jadi contohnya seperti ini tadi, saya entry sell di sini memanfaatkan area lain yang merah ini.
Dikarenakan apa? Saya memanfaatkan adanya signifikan support dan resisten, makanya saya sell di situ. Oke, harga datang mereaksi di area signifikan support dan resisten ini dengan membuat reaksi dalam bentuk Quasimodo. Nah, itu maka lebih baik lagi. Nah, jadi di sini harga ada Quasimodo, di sini high, low, higher high, lower low, mereaksi level bahu kirinya ini, level QM-nya ini. Nah, lalu di sini ada reaksi dia turun kembali. Nah, jadi yang penting kalau bagi saya itu Quasimodo ini adalah reaksi. Ya tidak disalahkan juga apabila bagi yang mau menggunakan hal ini menjadi setup untuk entry ya silakan. Tapi kalau saya pribadi apabila ketemu Quasimodo saya lihat dulu gitu. Adakah dia membuat Quasimodo ini menjadi ada suatu sebab di sebelah kirinya? Nah, sebagai contoh saya katakan tadi, wah dia di sini membuat level Quasimodo, setup Quasimodo, pattern Quasimodo, yang dimana ternyata di sebelah kiri ini dia ada mereaksi suatu hal yang penting di sini. Sebagai contoh adanya supply, ya. Sebagai contoh lagi adanya support dan resisten. Nah seperti itu. Nah oke, alhamdulillah nih harga sudah turun kemari. Nah, dari ketiga entry ini saya sekarang sudah meraup lebih kurang ada 1000-an poin di sini. Langsung running 1000-an poin. Aduh, naik lagi sebentar. Nah, ini apabila memang 1000 kembali maka saya akan tutup dulu. Dikarenakan itu tadi salah satu sifatnya saya memang pengen tadi scalping di sini. Wah, naik lagi dia kembali. Oke, kita tunggu. Dikarenakan risiko yang besar tadi ya, jadi lebih kepada untuk scalping. Tapi alhamdulillah tadi udah sempat 1000-an poin ya, sempat 1000 poin lebih, sempat sampai kemari harga membuat story di sini meninggalkan situ. Ya mudah-mudahan kompresi ini masih mau dihancurkan. Oke, sudah kembali 1000, maka dari itu ini saya close dulu satu. Nah, dikarenakan apa ya harus konsisten ya. Ini saya close dulu satu lagi. Oke, tinggal satu orderan yang dimana satu orderan ini stop loss saya ini maka saya akan break even point. Saya sisakan satu. Oke. Nah, jadi lebih kurang tadi saya satu ada entry di sini, ya lebih kurang ada 300-an poin ya. Saya close, scalping. Satu lagi tadi ada di atas ini, yang satu kan tadi di sini nih, di sini. Setelah engulf saya langsung entry. Nah, terus satu lagi pada saat harga datang kembali ke area rally base drop ini saya juga entry. Lebih kurang di sini tadi tutupnya ada 400-an poin. Jadi dari kedua entryan tadi saya sudah ada mengantongi lebih kurang 700-an poin yang sudah saya ambil. Dan satunya ini saya sisakan. Oke, dan sekarang ini berjalan juga lebih kurang ada 600-an poin. Dan harga turun kembali. Nah, inilah salah satu kalau saya pribadi melihat satu pattern Quasimodo ya. Nah, kalau melihat satu pattern Quasimodo itu saya lebih kepada melihat dulu hasil reaksinya. Maka itu akan lebih baik lagi. Karena apa? Ya sebenarnya ya dari pengetahuan saya Quasimodo ini adalah hasil daripada reaksi harga di suatu kawasan yang penting. Mayoritas apabila ada suatu area ataupun kawasan yang penting, ya maka dia akan membuat satu reaksi dalam bentuk Quasimodo ini. Nah, maka dari itu apabila reaksi dalam bentuk Quasimodo, saya barulah akan memanfaatkan pattern tersebut. Nah, jadi tadi pertama saya di sini melihat adanya engulf ya. Di sini. Baru tadi di sini langsung entry sell dengan stop loss di atas rally base dropnya ini. Nah, setelah itu di sebelah kiri ini yang tadi saya tandai di sini, ini H1. Tadi kan saya putuskan saya sell di situ. Bentar. Aduh, mana tadi? Kok jadi jauh ya? Oke. Nah, tadi saya putuskan di situ, saya sell. Adanya support di sini satu, dan kedua di sini juga adanya support.
ya kan? Ada bertumpu di sini support, di sini ada support, ya sudah saya gunakan yang dimana supportnya ini sejajar dengan dia ini ada yang namanya drop base drop, ada supply. Nah di M30 barulah terlihat supply-nya ini. Nah drop base drop, oke. Di time frame kecil saya langsung buatnya ke M1. Kenapa M1? Dikarenakan tadi saya memang sudah berniat untuk scalping. Nah maka dari itu di M1 saya lihat adakah hal yang bagus untuk dimanfaatkan kembali. Nah, ternyata pada saat tadi di sini ada engulfing ya kan? Ada engulf di sini. Oke. Sehingga saya memutuskan untuk sell lagi kembali di sini. Nah, lalu saya melihat satu hal reaksi yang bagus yang dibuat oleh harga di kawasan penting seperti itu. Di kawasan penting seperti itu ada support tadi di sebelah kiri ini datanya kan. Nah, dia membuat reaksi dalam bentuk Quasimodo, high, low, higher high, lower low. Ya hanya saja saya di sini waktu harga datang lagi kembali ke area Quasimodo ini saya tidak ambil. Dikarenakan di sini sudah ada entry, sudah membuka 3 entry. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah. Nah, jadi sebaik-baiknya trading itu benar atau tidak kalau memang kita menunggu reaksi? Ya benar, tidak salah. Ya tidak mau menunggu reaksi juga, ya tidak salah juga. Nah, yang penting yang paling terpenting dalam hal ini, nah lebih bagus itu apapun ceritanya. Nah, sebelum kita mengambil suatu keputusan, lebih baik ukurlah dulu resikonya. Nah, oke, alhamdulillah tadi udah 700-an poin dikantongin ya dari 2 entry yang sudah saya tutup, sell ada 2 tadi. Dan di sini harga masih ada satu lagi orderan saya yang terbuka dan saat ini juga sudah running profit sebanyak 400-an poin. Oke, jadi sebenarnya tadi sebenarnya di sini sudah bisa di TP kan sih sebenarnya ini. Nah, berhubung karena apa ya tidak masalah sudah. Jadi apabila mau diambil ya tidak masalah. Kenapa ini jadi TP juga? Dikarenakan ini adalah awal pergerakan pertama harga membuat pergerakan pemadatan ataupun juga compression di sini. Oke, jadi tadi sudah meraup lebih kurang ada 700-an poin. Nah, ini harga seperti ini mencoba retrace lagi kembali ya. Nah, di sini kalau saya perhatikan juga menjadi swap base. Ya Quasimodo ya swap base sih sebenarnya sama juga. Pasti akan tercipta seperti itu. Tapi setelah dia mereaksi ya. Nah, setelah mereaksi di bahu kirinya. Ya kadang juga tidak mereaksi di bahu kiri ya menciptakan menjadi swap base juga. Oke. Ini ada 400-an, 7 tambah 4 lebih kurang ya 1000-an poin lah saya ada mengantongi entry di sini. Oke, kalau begitu ini saya sudahin saja. Saya close di 300-an poin. Alhamdulillah dari ketiga entry ini tadi saya ada meraup keuntungan lebih kurang dalam 1000-an poin. Nah, oke. Tetap ukurlah risiko kita selalu nomor 1 ya dalam trading. Nah, mau apapun konsepnya yang digunakan, mau bagaimanapun caranya, silahkan terserah. Nah, pasti kita semua memiliki strategi trading yang memang terbaik untuk kita. Nah, namun kalau saya di sini hanya selalu mengingatkan, prioritaskanlah nomor 1 itu apa? Pertimbangkanlah risiko, ukurlah risiko terlebih dahulu, maka itu akan lebih baik lagi. Oke, saya sudahi saja. Alhamdulillah, ini live trade hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 17 Maret tahun 2023, tepatnya jam 10 malam. Nah, dengan hasil yang dimana rencana saya untuk sell, rencana saya untuk re-entry sell berjalan dengan sempurna. Oke, alhamdulillah. Nah, maka dari itu saya sudahi saja live trade ini dengan wassalam.